Boleh. Ya, Nama saya Emiliana Sri Pujiastuti. ya, Ya, dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. ya. Tepatnya di Untak. Oh, entar. Ya. Senang Ibu berjumpa dengan Ibu Emil. Ya, Selamat sore, Kak Ipung. Wah, Kak Ipung sepertinya lagi di jalan nih ya? Lagi OTW Kak Ipung? Oh, Atau tidak sih. lagi olahraga kah Kak Ipung? Tidak, lagi di ini di atap atap gedung. Wah, datang gedung. Semoga tidak terjun ya Kak ya. Ya, tidak lah. Oke, Kak Ipung boleh perkenalan? Iya. Ya, silakan Selamat Kak siang. Ipung. Iya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, Selamat. teman-teman semuanya. Sehat Ya, selalu. Saya perkenalkan Ya, dari Semarang Mall Serpong, bagian teknisi gedung, lokasi wah, di Gading Serpong. wah, keren, keren, Ya, keren. Terima kasih. iya, terima kasih sama-sama. Selamat bergabung. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain atau kakak-kakak nih, kakak yang masih muda belia, boleh untuk menyalakan video dan mikrofonnya. Kita perkenalan terlebih dahulu. Kak Visia, selamat sore Kak Visia. Boleh dinyalakan mikrofonnya Kak Visia. Ya, halo, selamat sore. Boleh perkenalan Kak Visia. Ya, saya Visia. Kebetulan saya dari Departemen Customer Care. Saya bekerja sekarang di Semarang Kemang Serpong. Oke, terima kasih. Ada Ibu Rinti Wulandari. Selamat sore Ibu Rinti. Sore Mbak, saya dari Mojokerto Mbak, dari Wow, Manufaktur PT Rapido Plastama, karena saya bagian HRGA. Terima kasih. terima kasih. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Banyak sekali yang bergabung sore hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk bersaling sapa atau menyalakan video dan mikrofonnya dulu untuk kita berkenalan pada sore hari ini. Nah, Pak Paul, silahkan. salam dari Medan. Wah, Horas. Wow, Horas. Silahkan Pak Paul untuk perkenalan terlebih dahulu, Pak Paul. Ah, karena dapat apa dari grup WA ya. Ya, Terus dapat informasi ada apa pembicaraan seminar mengenai emosi ini ya pengen juga menyimak, mengetahui. Di background itu ya kerja di bagian ekspedisi muatan kapal laut, kirim barang dan itu saja. Iya. Horas. Horas. Waduh, sudah sampai slide ketiga ini. Coba saya sapa dulu untuk slide yang kedua. Kedua ini juga luar biasa ramai. Silakan untuk slide kedua, bisa dinyalakan video dan mikrofonnya terlebih dahulu untuk kita perkenalan. Silakan slide kedua. Slide kedua. Ada Ibu Honorata. Selamat sore, Ibu. Mbak Lita ya. Iya. Saya panggil Mbak Lita. Selamat Terima sore. kasih. Saya dari Semarang, Mbak. Oh, Semarang. Ya, Ya. Bu. Selamat siang untuk semuanya. Selamat siang. Ya. Pak Semarang Niki. masih panas, Bu. Ya, panasnya minta ampun. Panas Sama, banget Bu. di sini. Sama Bu, Jakarta Gading Serpong juga panas. Oh iya, BSD panas juga ya. Iya, panas banget. Sepertinya di mana-mana panas ini. yang penting hatinya dingin. Betul Itu sekali. saja. Betul. Ada Bapak Tri Suharyanto. Pak Suharyanto atau Suharyanto ya, Pak? Monggo. Florianto. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Tri dari mana, Bapak? Saya tinggal di Tangerang, Bu. Oh, Tangerang.
Jauh sekali ya, berarti HR Wiki ini luar biasa ya, sudah sampai dari Sabang sampai Merauke. Iya, Jateng, Medan, Surabaya, Merauke. Luar biasa sekali ini HR Wiki. Dan Bapak Ibu, kita udah nasional dari Sabang sampai Papua. Wow, keren. Bapak Ibu di sini sebelum acara nanti dimulai atau kita diskusi, Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami dengan HR Wiki, nanti akan dapat informasi yang selalu up to date dan kita bisa belajar bersama. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, di channel YouTube HR Wiki, di klik subscribe dan kemudian di loncengnya itu ada simbol lonceng, silakan diklik. Jadi setiap ada uploadan terbaru dari HR Wiki, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan informasi terbaru dari HR Wiki. Begitu ya Pak Miki ya? Benar sekali. Ada Ibu Marfuatun. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Terima kasih. Silakan boleh perkenalan Ibu. Ya, terima kasih. Nama saya Marfuatun dari Sumarekon Mall Bekasi. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Ada Bapak Hanafi. Selamat sore Bapak Hanafi. Ya, selamat sore. Nah, ini saya Hanafi. Kebetulan sama dengan Bu Atun dari Bekasi, Sumarekon Mall Bekasi. Salam kenal, Bu Wika. Gak kenal saya, Pak. Lupa ya. Selamat sore. Iya, sore Pak Hanafi. Sehat selalu. Ya. Sehat. Terima kasih. Pak Ibu. Sumarekon banyak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nih, Sumarekon. Ada Ibu Mailina. Selamat sore Ibu. Boleh diaktifkan video dan audionya? Ya. Oke. Selamat sore Ibu. Sore Mbak. Sorry masih virtual ya. Iya, masih apa? Selamat sore Pak Miki. Apa kabar Pak Miki? Mbak Ibu, gimana kabarnya? Masih merah? Masih nih, semu-semu hitam. Semu hitam. Semoga cepat hijau ya. Iya, jangan semoga jadi ya. hitam. Iya, betul. Tapi Menuju hari ini hijau. saya dengar kemarin dapat laporan 3.000 ya hari ini ya. Pecah rekor juga tuh. Pecah rekor katanya ya. Iya, masih 3.000 ini yang positif hari ini, hari kemarin. Hari kemarin, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dengan materi yang luar biasa kerennya, yang ter-up to date untuk kondisi pandemi kita saat ini. Sebelum materi dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanifah Lita Haryanti. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Lita saja. Saya dari Kabupaten Batang. Terima kasih, dan pada sore hari ini kita akan belajar dengan materi yang luar biasa, bagaimana kita bisa mengkontrol emosi kita, bagaimana emosi kita itu bisa mengarah ke ranah yang lebih positif. Karena biasanya emosi itu mengarah kepada hal-hal yang negatif. Nah, sore hari ini kita akan mengelola emosi kita menjadi ke arah yang positif dan syukur-syukur mendapatkan motivasi yang luar biasa. Dengan pemateri yang luar biasa, Mr. Sorchan, beliau adalah seorang dokter, seorang dosen, konselor, dan juga founder MSI.
Selain itu beliau adalah seorang ayah yang hebat, yang luar biasa. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada Mr. Sorchan. Silakan. Ya, salam sukses semuanya, saudara-saudari, Bapak Ibu sebangsa dan setanah air yang bergabung di acara virtual meeting, Zoom meeting pada siang sore hari ini ya, dan mungkin menjelang malam di waktu Indonesia bagian timur. Baik, senang berjumpa kembali dengan saya, dan saat ini kita akan belajar tentang strategi pengelolaan emosi dan motivasi agar kita mampu bertahan saat menghadapi krisis, ya. Khususnya krisis pandemi yang sekarang kita alami, tapi juga bisa krisis-krisis lain, ya. Dan tadi sudah diperkenalkan, next, ini saya bisa ditemui di berbagai platform, ya. Jadi saya adalah seorang dosen, seorang konselor, seorang mentor, ayah juga, suami, tetapi yang paling saya suka sebenarnya saya adalah seorang pembelajar dan masih belajar, dan saya suka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di sini semua, sahabat saya, kita bersatu di sini semua untuk membuat SDM, sumber daya manusia, human resources kita, agar membuat Indonesia menjadi lebih baik, ya. Amin, ya. Mari kita akan saat ini kita akan melihat mengenai krisis ekonomi akibat pandemi, ya. Jadi sebenarnya krisis yang diakibatkan oleh pandemi ini adalah krisis multidimensi. Jadi semua kena dampak, ya. Tidak ada yang tidak. Seluruh internasional, seluruh permukaan bumi, seluruh Indonesia, dan bahkan semua bidang, ya, baik itu keluarga. Laporan yang saya cantumkan di sini menggambarkan bahwa bagaimana negara-negara maju, ya, yang ada di dunia. Ini kuartal keduanya, Amerika Serikat minus 32,9%, Korea minus 3,3%, Jepang, yaitu Inggris, Hongkong, semua kena, bayangin. Jadi ini dampaknya sangat sistemik, ya, dan kerasa juga di kita. Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan kemarin sempat viral, ya, bahwa di salah satu kantor urusan agama lagi ngantri katanya mau cerai. Wow, ya, karena tidak mampu membiayai kehidupan. Alasannya rata-rata semua karena ekonomi. Bayangkan, tingkat perceraian menjadi semakin tinggi, ya, lalu stres semakin tinggi juga, dan saya pun saat ini banyak menerima konseling online yang cukup padat, ya, karena mereka mempertanyakan krisis yang begitu menguasai dunia dan Indonesia khususnya. Dan tapi tentunya kan kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, kita nggak boleh putus asa, ya. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya emosi kita, motivasi kita, jiwa kita bisa bertahan di pandemi ini, atau bahkan keluar setelah vaksin itu ditemukan, ya. Kita sama-sama berdoa agar obat atau vaksin daripada COVID ini bisa ditemukan. Next, mari kita lihat ke materi berikutnya. Jadi, nah ini, jadi sebenarnya manusia itu banyak teori memang, ya, tentang manusia. Tetapi ini teori yang saya suka sebenarnya, dan memang tidak sesederhana ini tentunya. Saya menggambarkan bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Sebenarnya ada beberapa teori, ada yang 3, ada yang 2, ya. Secara umum biasanya manusia itu terdiri dari batiniah, lahiriah, ya. Tapi itu kompleks sekali memang di dalamnya. Saya lebih suka pakai 3 ini sebenarnya, yaitu tubuh, ya. Di situ ada badi, ya, ada panca indera, ada hear, yaitu pendengaran, touch, ya,
perabaan, lalu ada penciuman, lalu ada penglihatan, dan ada perasa, yaitu panca indera. Lalu ada jiwa atau soul. Di situ ada affection, emosi, ya, ada thinking, ya, berpikir, willing, kehendak, ya. Lalu ada feeling, ya, perasaan. Lalu di situ juga ada imagination, reason, dan di situ juga ada pikiran. Kita bisa berdiskusi seperti sekarang. Ya, tetapi ada yang namanya spirit atau rohani, roh kita. Nah, ini emosi dan motivasi yang kita bahas pada saat ini itu adalah ada di dalam jiwa manusia, tetapi kita harus bayangkan bahwa jiwa manusia itu lapisannya itu nggak bisa terpisah kayak roti atau benda gitu. Ini nyatu semua dan itu akan berhubungan. Jadi kalau emosi kita itu moodnya jelek, bisa saja mengakibatkan ke tubuh jadi sakit, juga relasi kita dengan orang juga bisa terganggu, bahkan juga tadi ya, spiritual kita juga bisa terganggu, kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa sembahyang, ya kita nggak bisa memperoleh kekuatan, dan bisa juga berdampak kepada finansial kita, keuangan kita. Dan juga bisa berdampak kepada pekerjaan kita, kepada relasi kita dengan istri, dengan suami, dengan anak. Dan bahkan yang paling mengenaskan adalah kita jadi putus asa. Seperti contoh orang yang mengoleskan ludahnya pasien COVID ke wajahnya. Sehingga terjadi dia kena COVID. Itu menurut saya kontraproduktif, nggak boleh dilakuin kayak gitu. Kita harus tetap sadar, kita harus tetap aware, ya. Kita harus menjaga diri walaupun ada krisis, tapi kita jangan masuk ke pusaran krisis itu, karena kita punya thinking, kita punya willing, kita punya rasio tadi, ya. Jadi itu tujuannya. Next kita akan lihat. Jadi tataran dari, nah emosi manusia itu apa sih? Saya menyebutnya emosi manusia itu seperti air sebenarnya. Di dalam bendungan yang begitu besar, powerful, energinya itu begitu besar. Dan seperti bendungan, ya, air itu bisa bermanfaat bagi mengairi sawah, mengairi ladang, bisa dibuat untuk kepentingan manusia, ya. Bermanfaatlah air itu. Tetapi kalau nggak dikelola, misalnya bendungannya itu runtuh, gitu ya, maka air itu bisa menjadi bencana. Begitu juga dengan emosi. Emosi nggak bisa dihilangkan, ya, bukan, itu ada, melekat di dalam diri kita. Tetapi emosi perlu kita tata, perlu kita atur, perlu kita kelola. Kalau emosi kita nggak benar, misalnya seorang suami marah sama istrinya, marah-marah terus, orang tua sama anak, maka keluarga akan menjadi berantakan, menjadi hancur. Tapi kalau kita bisa menata, kita bisa mengelola, ya, suami, istri, anak, lalu di kantor, atasan dengan bawahan, gitu, dikelola dengan baik. Bahkan emosi itu bisa menciptakan satu karya. Kita bisa memainkan musik, bisa menghasilkan karya sastra, puisi, dan kita bisa bermanfaat, ya, bagi sesama. Nah, dan kita ingin, nah yang paling penting, perhatikan kata di bawah itu, emosi harus dikendalikan dengan pikiran yang jernih dan positif. Jadi Mr. Sorchan, saya akan memberikan satu kunci bahwa perasaan kita, emosi kita harus di bawah pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita kalah sama emosi kita nggak akan sukses, kita nggak akan berhasil. Karena pikiran jernih selalu pengendali daripada emosi kita. Ya itu ya. Next, kita lihat slide berikutnya. Nah, motivasi, ya. Kalau tadi emosi, motivasi itu sebenarnya niat. Motivasi itu sebenarnya adalah semangat atau bisa dikatakan willing, kehendak, ya, kehendak yang baik. Itu ada antusiasme, ya,
untuk melakukan apa? Sesuatu yang baik, yang positif, ya, bagi kita. Nah, tapi kalau kehendaknya negatif itu nggak kita bahas di sini ya. Itu menjadi nafsu yang negatif yang akhirnya merusak kehidupan kita. Seharusnya ditata niat itu, niat untuk membangun rumah tangga yang baik, bahagia, niat untuk membangun usaha, niat untuk naik pangkat di karir, niat untuk melanjutkan studi, niat untuk meningkatkan pendapatan penghasilan di tengah krisis, niat untuk maju. Dan ini perlu upaya tentunya ya, perlu upaya yang keras usahanya. Jadi yang dimaksud motivasi adalah antusias atau semangat yang baik untuk menghasilkan keberhasilan dan kesuksesan. Nah, itu yang perlu kita jaga karena selalu hidup di dunia ini ada dua sisi ya. Positif, negatif, dan kita perlu meningkatkan hal-hal yang positif dan itu tergantung kepada pilihannya ada di kita. Pilihannya ada di kita, sweetnya itu ada di kita ya, di pikiran, di hati ya, di head, heart and hand gitu ya. Pilihannya ada di kita. Next, coba kita lihat lagi. Ya sudah saya. Nah, krisis kehidupan itu apa sih? Krisis kehidupan itu saya katakan adalah kesulitan, masalah, kegagalan, ya, termasuk pandemi. Dan itu adalah ujian bagi emosi dan motivasi kita. Jadi yang dinamakan krisis itu sebenarnya luas, ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, ya, bahwa itu bisa merupakan kesulitan, bisa merupakan masalah, bisa kegagalan, ya. Tapi kalau yang pandemi ini memang besar karena mengikuti alam semesta itu adalah ujian. Ini kita kebetulan, bukan kebetulan ya, ini mungkin juga rencana Tuhan mungkin. Bahwa kita semua lagi diuji. Kemarin teman saya berumur 40 tahun meninggal karena COVID-19. Ya. Tetapi ada juga teman saya yang sembuh. Gitu. Jadi ujian, apakah kita masih tetap sehat? Apakah kita tetap hidup? Tetapi beberapa rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita dipanggil ke rahmatullah, dipanggil meninggal, tetapi ada yang sembuh, 70% kesembuhan. Jadi di ujian. Nah, dan yang menarik, nah kita akan lihat next berikutnya, krisis, ya, next silakan. Nah, krisis itu ternyata ini simple tapi dalam ya. Jadi saya simpelkan aja ya. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ikut di sesi saya nanti ada di September yang lebih dalam lagi. Jadi intinya bahwa krisis atau masalah itu terdiri dari dua aja sebenarnya. Yaitu masalah dari internal diri kita dan eksternal. Gimana bedainnya? Kalau dari dalam diri kita itu rasa takut, aduh aku takut, nggak percaya diri gitu. Terus ada kegagalan-kegagalan masa lalu jadi trauma. Aku misalnya saya pernah menangani, mengkonseling ada orang gagal pernikahannya yang sekali, terus aduh aku nggak mau nikah lagi, aku sulit, aku nggak bisa move on gitu. Lalu ada lagi yang gagal usahanya, padahal menurut penelitian Harvard orang yang sukses itu setelah melakukan usaha yang ke-16, bayangin ya kan, kalau baru 2-3 kali aja gagal udah menyerah, karena kegagalan itu sebenarnya bukanlah kegagalan kalau kita petik pelajarannya dari kegagalan itu bisa menjadi kesuksesan. Itu sebuah proses kan. Jadi kalau kita takut, putus asa, bahkan yang paling mengerikan menurut saya, tidak mau bertindak. Jadi kalau orang bertindak mau mencoba ya, tidak mau mencoba. Orang mencoba itu pasti itu dia akan menemui kegagalan, tetapi ada potensi berhasil. Tetapi kalau orang tidak mau mencoba, itu memang tidak pernah gagal, tapi sekaligus tidak pernah berhasil. Oke? Jadi itu bukan pilihan buat kita tentunya. Kalau kita tidak pernah mencoba, memang kita nggak pernah gagal. Keren, selamat Anda tidak pernah gagal, tapi sekaligus juga Anda tidak pernah berhasil. Tentu itu bukan pilihan kita. Dan tentunya ketika kita ingin sukses dalam bidang apapun, ya, studi, keluarga, karir,
kita akan menemui berbagai hambatan. Dan itu sebenarnya sebuah proses. Dan ingat, kesuksesan sebenarnya sebuah proses. Ya bukan sebuah angka misalnya, oh aku mencapai angka 100 juta. Setelah 100 juta kita harus naik dong. Jadi 150 atau bahkan 1 miliar. 1 miliar naik lagi jadi 1 triliun misalnya. Jadi itu sebenarnya bukan angka, tetapi proses. Nah, karena proses, maka ada banyak kegagalan. Oke, kita lihat di sini bahwa yang kedua, faktor dari luar. Pandemi, alam semesta. Dari orang lain. Ya, biasanya ada kritik, kamu nggak bisa. Kata negatif, kamu nggak bisa sukses. Kamu nggak bisa S2. Kamu S1, kamu bahkan nggak bisa S1, kamu cukup SMA aja. Kamu cukup jadi karyawan, kamu nggak bisa jadi kepala divisi. Kamu nggak bisa jadi kepala bagian, kamu nggak bisa sukses. Nah, kata-kata negatif ini juga itu membuat kita jadi emosi kita dan motivasi kita menjadi rendah. Hati-hati. Nah, terus lingkungan, apalagi lingkungan negatif. Misalnya, saya ketemu ada orang yang suka pengen menghilangkan rokok, misalnya, tapi dia kumpul sama orang-orang yang suka ngerokok, ya susah. Ada orang yang ingin menghilangkan kebiasaan untuk minum alkohol, misalnya, tapi ketemu sama orang-orang yang minum alkohol, minum miras, ya nggak bisa. Jadi lingkungannya mesti dicabut dari akarnya. Ada anak remaja lingkungannya nakal gitu. Jadi lingkungan yang negatif membuat dia tidak bisa, membuat dia banyak masalah. Jadi kalau masalah itu dari luar, dari alam semesta ya, ini harus kita terima. Dan masalah itu jangan diperbesar lagi seperti tadi mengoleskan air liur jenazah ke dalam kita, jangan. Kalau bisa, masalah itu kita kurangi dengan cara kita juga mengintrospeksi diri tadi. Jadi masalah itu kadang double, udah dari luar ada, di dalam diri kita juga ada. Wah, itu double ya. Jangan, minimal kita ngurangi masalah dari luar itu dengan mengurangi masalah yang internal di dalam diri kita. Jadi internal dan eksternal ya. Jadi membedakannya ini juga perlu pelatihan ya, perlu mentoring. Karena kadang tipis-tipis juga ya. Dan kadang-kadang kedua-duanya juga bisa menyerang kita. Hati-hati ya krisis ini. Next, kita lihat lagi. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya. Jadi bahan-bahan yang membangun emosi dan motivasi kita tuh kita harus track dari masa kecil kita. Jadi di sini nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya sudah 30, 40, bahkan 50, Anda semua bisa seperti ini karena produk dari masa lalu. Nah, perhatikan, ketika umur 1 sampai 6 tahun, bahan membangun emosi motivasi itu adalah ekspresi kata-kata penerimaan atau penguatan dari orang tua. Saya pernah ngelayanin orang yang dari kecil nggak pernah dikasih kekuatan sama orang tua. Dia jadi nggak percaya diri, dia jadi minder, dia jadi nggak sukses, nggak berhasil. Karena apalagi kalau dia dilahirkan dari orang tua yang nggak jelas misalnya. Waduh, ini perlu konseling lagi, perlu penguatan lagi. Lalu citra diri, usia 6 sampai 10 dia citra dirinya mesti dibenerin. Banyak orang yang udah umur 30, 40, citra dirinya malu. Apalagi kalau dia pemimpin ya. Saya pernah ketemu teman, aku bosen nih ketemu pemimpin. Kenapa? Kalau rapat cuma dia doang, yang diomongin yang lain nggak pernah. Karena dia citra dirinya kurang, dia belum selesai sama dirinya sendiri, sehingga rapat itu fokusnya ke dia terus gitu. Nah ini repot seperti itu. Jadi rapatnya membosankan. Lalu ada pengalaman baru, lalu umur 11 sampai umur 21, ini mulai dia ada pergaulan dengan teman sebaya. Ini penampilan fisik mulai dilihat. Biasanya pria-pria yang umurnya 50, 40 pengennya kelihatan muda gitu ya. Tetapi yang muda umur 17, 18 pengen kelihatan tua ya, manusia ya. Kurang mengucap syukur mungkin ya. Jadi ini kita lihat di sini umur 11, 21 sudah gitu. Nah, umur 21 sampai 61 lah sampai kita sudah dewasa. Bahan-bahannya banyak nih. Pernikahan, keluarga, pekerjaan, kesuksesan, penyesuaian, penilaian terhadap hidup banyak. Ya, dulu sebelum pandemi gitu, kalau nanti gandeng istri, wah di mall, dipamerin ya di mall, wah istri saya cantik gitu ya. Tapi teman saya bilang jangan gandeng istri yang cantik, kenapa dilihatin pria-pria lain gitu ya.
Nah, jadi pernikahan. Lalu dilihat, wah, udah kerja nih, punya mobil nggak? Wah, rumahnya bagus nggak? Di tempat yang elit nggak? Ini faktor yang membangun nih, motivasi. Lalu setelah itu pekerjaannya apa? GM, wah keren. CEO, wah COO, wah CFO, gitu. Dosen, wah gitu ya. Apalagi doktor, wah profesor, doktor. Nah, ini banyak kalau udah 21 terus nanti diliatin paspornya, wah banyak stempelnya. Wah, pandemi nggak bisa ya. Stempelin diri sendiri aja, stempel virtual ya, gitu ya kalau sekarang. Nah, itu jadi itu bahan-bahannya. Tetapi yang saya sering temui ketika di ruang klinik konseling saya dan mentoring saya, ketika masa lalu kecilnya belum selesai, udah gede jadi masalah, maka kita nggak boleh terikat oleh masa lalu kita. Kita mesti lihat ke depan, ya, ke depan, harapan ke depan, ya. Oke, lanjut, next kita lihat ya. Jadi di sini kita perlu lihat ya, pertanyaan-pertanyaan kita jawab. Apa kepribadian saya? Nah, itu perlu nanti diintrospeksi ya untuk membangun emosi lingkungan di masa kanak-kanak. Gimana lingkungan tempat tinggal saya membuat saya aman nggak, bimbang nggak, tertekan nggak? Lalu ekspresi kata-kata, saya teringat nggak situasi yang sulit, yang trauma yang bikin aku, aduh aku nih nggak ganteng, aku nggak cakep, aku jelek, aku nggak bisa. Ini hati-hati. Lalu penerimaan dan penguatan dari orang tua. Ingat masa awal-awal hidup kita diterima nggak sama orang tua, ditolak nggak sama orang tua. Terus citra diri, kita merasa diri rendah nggak atau luar biasa? Waktu kecil ya, waktu dewasa kita rendah diri nggak atau luar biasa nggak? Lalu keterbukaan terhadap pengalaman baru, ada pengalaman dan positif yang turut menguatkan. Seperti HR Wiki ini ada pengalaman baru, ada teman baru yang membuat kita bisa lebih maju. Lalu selanjutnya pergaulan dengan teman sebaya. Ini di pandemi jadi nggak bisa ya. Kayak anak saya usia 16-18 ini anak pandemi ya. Temanannya lewat TikTok ya. Nah, ini banyak TikTok nih. Lalu Instagram gitu. Itu mempengaruhi juga. Next. Jadi kita perlu introspeksi ya. Ini terus lalu penampilan fisik. Apakah saya suka sama penampilan fisik saya? Atau pengen saya ubah, mengapa? Wah ya, kalau artis Korea gitu operasi plastik ya, gitu ya, wah bahaya. Bahaya atau kalau bagi dokter malah menguntungkan ya, jadi menguntungkan. Lalu pernikahan, keluarga, pekerjaan, ketiga area ini sangat menentukan kita. Ya, area mana yang mempengaruhi saya secara positif? Kalau pernikahan kita gagal, ya percuma juga. Nanti bisa ke pernikahan. Kalau pekerjaan kita gagal juga gitu. Gimana nih pengaruhnya ke kita? Lalu kesuksesan. Kesuksesan itu apa sih artinya buat kita? Kalau bagi seumur saya, seumur Pak Miki, kesuksesan itu sebuah proses. Tapi bagi umur 20, dia lagi membangun kesuksesan. Umur 30, penguatan kesuksesan. 40, puncak kesuksesan. 50, 60 dari kesuksesan berubah menjadi kebermaknaan ya. Lalu apakah kita di sekitar orang-orang kita dikasihi, kita dihargai? Karena manusia itu sebenarnya harus berperan loh. Kalau manusia nggak ada peran di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, dia bukanlah manusia yang sejati. Ya, nggak ada peran apa-apa. Dia pikir, aku mah sembunyi aja di rumah. Itu malah jadi tambah terpuruk emosinya, malah tambah kecil, motivasinya tambah kecil. Manusia itu harus punya peran. Ya, peran sebagai apa aja sih? Ya, profesinya. Lalu penyesuaian fisik dan emosi. 3 penyesuaian yang kita lihat 3 ya. Misalnya coba kita lihat 5 tahun terakhir ini saya sulitnya apa? Kita sebenarnya paling bagus sih kalau menurut saya ya. Kita punya jurnal harian, kita tulis. Saya ini kekurangannya di mana nih? Gitu ya. Kalau sahabat semua masih tersinggung dikritik kekurangannya, yuk mentoring sama Mr. Sultan. Justru kalau orang yang hebat itu dia mau menerima masukan, ya, karena manusia itu pasti punya kelemahan dan punya kelebihan, ya. Dan kalau orang siap menerima masukan, mau belajar, dia akan terus tumbuh, akan menjadi pribadi yang berhasil dan sukses. Lalu hidup gini, saya hidupnya puas apa enggak sih? Ya, nah itu ya. Next, ini slide. Jadi ini slide terakhir. Nah, ini penting banget kalimat ini. Yang terpenting sebenarnya bukan yang terjadi pada kita, tetapi
apa yang terjadi di dalam kita. Jadi sebenarnya begini, kebahagiaan itu ditentukan sebenarnya bukan oleh sekeliling kita, tetapi oleh pilihan kita. Kemarin ada teman saya dari Jakarta telepon, gimana nih, aman nggak nih di tempat kamu? Aman nggak aman kan yang menentukan kita. Ya pandemi ini kita bisa ngomong aman nggak aman. Krisis ini bisa krisis, bisa juga enggak. Jadi apapun yang terjadi pada diri Anda, di keluarga, di pekerjaan, ya itu nggak penting dibanding diri Anda, emosi Anda, motivasi, karena itu pilihan. Kalau kita bilang yes, positif, saya positif. Kalau saya bilang sukses, saya sukses. Kalau kita bilang gagal, ya kamu gagal. Kalau kamu bilang nggak aman, ya nggak aman. Karena memang yang menentukan itu adalah faktor emosi di dalam diri kita, motivasi di dalam diri kita. So, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Saya serahkan ke moderator. Silakan. Di unmute dulu, Mbak. Di unmute dulu, Mbak Lita. Oke, terima kasih Mr. Sorchan, materi yang luar biasa. Bapak Ibu boleh memberikan aplaus yang luar biasa untuk Mr. Sorchan. Bisa diklik di tombol reaction. Terima kasih. Wow, langsung jempol, applause, jempol, applause. Terima kasih sekali. Sebelum memasuki acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, saya akan membacakan sedikit sinopsis atau resume yang sudah disampaikan oleh Mr. Sorchan, bahwasanya manusia itu kita terbagi ada 3, tubuh, jiwa, dan juga rohani. Kemudian bagaimana kita harus mengelola emosi dan motivasi kita agar mengacu kepada kita agar tetap jernih. Sehingga dalam untuk kita motivasi ini salah satunya adalah semangat. Saat kita mendapatkan emosi, kemudian kita dapat mengelola dengan pikiran jernih, kita dapat bersemangat, dapat menghasilkan karya yang luar biasa. Kemudian ada beberapa faktor yang bisa menjadikan kita itu kurang berkembang, yakni ada krisis, antara lain internal dan eksternal. Kalau dari internal, biasanya kaula muda ini Mr. Sorchan mengalami yang namanya insecure, ketidakpercaya dirian. Mungkin melihat orang lain atau seseusia dia yang lebih hebat, dia langsung merasa insecure seperti itu. Padahal kebahagiaan seperti yang tadi Mr. Sorchan sampaikan adalah kebahagiaan milik kita sendiri. Kemudian ada dari faktor eksternal, yaitu kritikan atau sekarang yang lagi viral ini adalah kasus Butejo. Bagaimana people toxic ini? Iya. Bagaimana komentar-komentar, nyinyiran-nyinyiran orang itu yang mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi pikiran-pikiran kita sehingga timbullah pikiran yang emosi yang negatif. Seharusnya nyinyiran-nyinyiran atau kritikan atau toxic people seperti itu bisa jadikan kita semakin bersemangat, kita buktikan kepada halayak bahwa kita bisa lebih baik daripada yang disampaikan masyarakat. Sekali lagi bahwa proses penguatan citra diri itu ada pada kita. Kalau kita kurang nyaman, kita bisa konseling langsung kepada ahlinya yaitu Mr. Sorchan. Ya, amin. Bapak Ibu. Thank you. Sama-sama. Kebahagiaan adalah milik kita. Emosi dan motivasi harus pandai kita untuk mengelola sehingga kita mampu menghasilkan pikiran yang jernih agar berdampak kebahagiaan. Sekali lagi, kebahagiaan adalah milik kita sendiri. Begitu Mr. Sorchan, ya? Yes, betul. Dan ini ada ruang waktu yang cukup panjang, kita bisa berinteraksi. Ya. Oke. Untuk sesi selanjutnya bisa tanya jawab Bapak Ibu. Dan sebelumnya silahkan di on-cam-kan terlebih dahulu kameranya, silahkan untuk kita terlebih dahulu mengambil sesi foto bersama. Ya, betul. Silahkan. Jadi sesi foto bersamanya ditaruh biar semua hadir. Betul. Iya. Oke, saya cek dulu, saya cek terlebih dahulu.
Saya cek terlebih dahulu untuk slide pertama, Bapak Halim Mukhlis. Senior tuh, Bu. Iya, Bapak Halim Mukhlis. Iya, senior. Bapak senior, saya harus belajar ini dengan Bapak Halim. Kemudian di slide selanjutnya, ada beberapa rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu yang belum meng-on-kan kamera. Silakan bisa on kamera dulu, on cam dulu, boleh. Slide yang kedua. Slide yang kedua sudah. Slide yang ketiga. Slide yang ketiga silakan Bapak dan Ibu bisa di on cam kan terlebih dahulu. Ya. Ini juga. Sudah? Oke. Pak Miki dan tim HR Wikipedia, bisa kita mulai untuk sesi pengambilan gambar, ya? Untuk tag picture-nya. Sudah. Ya, silakan. Sudah. Oke, terlebih hitungan ketiga, silakan Bapak Ibu berikan senyuman terbaik yang Bapak Ibu punya. Berikan senyuman tercantik, terganteng Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Slide pertama. Untuk slide yang kedua, silakan. Wow, full sekali on cam-nya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Slide yang ketiga. Silakan di on cam kan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Sudah. Oke, slide yang ketiga pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk senyuman cantik dan gantengnya sore hari ini. Senyumannya semuanya manis. Terima kasih Pak Paul, mantap sekali. Semakin bersemangat ini sore hari ini, semakin bersemangat ya. Oke. Tadi sudah ada penanya, Mr. Sorchan, akan saya bacakan terlebih dahulu. Atau selanjutnya setelah ini yang ingin bertanya boleh interaktif secara langsung ya, agar lebih puas dengan Mr. Sorchan. Dari Mbak Rizka Aulia Setiawati di Yogyakarta. Mbak Rizka ini seorang mahasiswa. Jadi bagaimana sih Mr. Sorchan, kami selaku mahasiswa itu bisa mengatur emosi yang negatif agar tetap termotivasi, mengingat persaingan mencari pekerjaan di zaman sekarang itu luar biasa. Nah, mohon strateginya seperti apa agar cita-cita para mahasiswa bisa tercapai. Silakan, Mr. Sorchan. Ya, jadi yang perlu diketahui ya, ini penting sekali diketahui bahwa saya menyebutnya bahwa di setiap jiwa manusia, di setiap manusia itu ada namanya, kalau saya sebutnya benih ilahi. Jadi benih yang ditaruh oleh sang ilahi itu di dalam diri manusia, yang tadi disebut rohani. Nah, itu sebenarnya adalah adanya potensi diri. Ya, nah di situ memang kita perlu mengetahui juga apa kelebihan dan kekurangan kita. Nah, orang harus bekerja di area kekuatannya dia. Kalau dia bekerja di area kelemahan dia, itu bisa jadi namanya sengsara. Karena dia tidak bisa menikmati hidup. Tapi kalau orang tahu kelebihannya, bahkan sekarang, tren yang sekarang, kesukaannya, hobinya menjadi pekerjaannya, maka pekerjaan seperti bermain. Wow, ya. Pengen nggak bekerja kayak main-main aja, tapi digaji? Nah, ya. Nah, banyak orang, nah persoalannya, itu seperti orang yang keluar dari mana, nggak tahu kemana tujuannya. Mau kemana? Nggak tahu. Mau kemana? Ya gua cuma ngeluarin motor doang dari rumah. Habis bensin dong.
habis tua. Banyak orang sayangnya seperti itu. Dia nggak tahu harus kemana. Maka perlu ditentukan dulu tujuan hidupnya apa. Nah ini, ya tadi, kalau orang tahu tujuan hidupnya apa, maka termotivasi kalau ditanya mau kemana, gitu tadi seperti orang tadi ngeluarin mobil atau motor, nggak tahu kemana. Itu, dan yang paling mengerikan, untung adik tadi masih mahasiswa ya. Ada orang usianya udah 40 tahun, nggak tahu tujuan hidupnya apa. Wow. Nah, terus gimana? Gimana istri sama anaknya kalau dia sudah menikah? Untung dia masih single yang kasus saya ini, ya kan? Nah, akhirnya dia tidak punya motivasi. Misalnya nih, kemarin kalau nggak salah di Zoom meeting sebelumnya bisnis online sekarang ya. Yes. Saya pengen membuat online shop yang baik. Nah, jadi begini, orang kalau mau mencapai langkah 1000 sebenarnya dimulai dengan langkah 1. Jadi yang paling baik sebenarnya kalau ingin punya motivasi yang awal, segeralah melangkah. Ya, jadi jangan tunda-tunda, segera melangkah. Walaupun langkah pertama itu mungkin kita salah-salah, langkah kedua salah-salah. Maka ada kata-kata seperti ini, practice make perfect. Kalau kita terus melangkah, lama-lama kita akan disempurnakan, kita akan jadi enjoy. Gitu. Sama seperti misalnya saya berbicara di depan publik, pertama saya kaku, lanjut, kedua, ketiga, keempat, kelima, terus akhirnya kita menjadi skill. Jadi berarti untuk menjadi orang yang sukses, ya, di tengah tadi itu persaingan yang semakin ketat, caranya tentukan dulu tujuan hidup Mbak apa. Lalu yang kedua, yakinlah di dalam diri Mbak itu ada potensi, ada benih yang ditaruh oleh Sang Ilahi itu untuk tumbuh, berbuah, dan nanti buahnya bisa dinikmati oleh sesama. Bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat bagi sesama berarti percuma hidup. Bahkan kalau mengganggu masyarakat nanti ditangkap polisi ya, karena ganggu masyarakat. Kita harusnya bisa menjadi barokah, kita menjadi berkah, bermanfaat bagi saya di bidang apa aja sebenarnya. Bisa menjadi karyawan, bisa menjadi entrepreneurship, bisa menjadi politikus, bisa menjadi apa saja, yang penting halal ya, itu. Ya, jangan lupa halalnya juga tuh. Karena biasanya kunci daripada kesuksesan itu kita harus jujur, kita harus tulus, kita harus ikhlas. Ya, kalau belum tercapai, nah, karena begini, kesuksesan itu sebenarnya adalah usaha manusia. Ini kita usaha manusia. Lalu ini adalah perkenanan daripada Gusti Allah SWT, dari Tuhan. Gitu. Ketemu, boom, bisa jadi rezeki. Bisa jadi bodoh, bisa jadi jodoh maksudnya, bisa jadi jodoh, bisa jadi naik pangkat. Tapi ini bukan perjudian ya. Jadi gini, kita terus berusaha, nanti saatnya Tuhan mengizinkan pasti akan terjadi. Karena faktor eksternal tadi, ya, rezeki, jodoh, ya, pekerjaan. Itu harus 2 unsur, usaha manusia dan harus juga itu seizin daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi tugas kita sebagai manusia berusaha, terus berusaha. Karena kalau orang malas nggak mungkin berhasil, nggak mungkin. Ya jadi harus rajin, harus sungguh-sungguh, harus komitmen tiap hari. Kita harus bangun pagi, bangun subuh. Gitu. Saya ingat orang tua saya ngomong, ayo. Kalau bangun itu pagi-pagi, nanti rezeki kamu akan udah habis, patok jam. Ayam lebih dulu tuh. Ya, bangunnya kita malas, kita suka nyalahkan orang, kita maunya dilayani, bukan melayani, kita maunya diberi memberi, nggak bisa. Jadi kita harus semangat gitu. Dan modal untuk semangat itu sebenarnya bukanlah uang. Dan kadang juga bukan ijazah, tetapi sikap kita. Ya, sikap kita. Banyak S1, banyak S2, banyak S3, tetapi pengangguran juga. Sikap, di mana kita terus melangkah, ada kesulitan, maju terus, enggak pandang mundur. Kita terus konsisten, kita terus bergerak sampai pada titik tertentu. Kesuksesan terjadi. Amin. Ya. Nah, silakan.
dalam relasi dengan manusia. Perlakukanlah orang lain seperti ibu ingin diperlakukan. Oke, Bu? Siap, setuju. Ya, jadi itu tuh refleksi, Bu. Kalau ibu nggak menghargai orangnya, ibu pasti nggak dihargai. Itu pasti, Bu. Ibu mau cari aja nggak bisa. Jadi dimulai dari ibu dulu. Coba sekarang ibu senyum sama orang ya. Pasti orang itu senyum sama ibu. Ya. Mantap. Ya, terima kasih. Ini keren sekali ya. Tadi kan sudut pandang dari pimpinan ke para employee, ke karyawan. Sekarang berbanding terbalik, Pak. Ada pertanyaan dari Bu Nur, kemudian pertanyaannya serupa, ditambah dari pengalaman saya, intinya sama. Jadi bagaimana sih kita mungkin selaku stakeholder menjembatani para manajemen, pimpinan juga untuk mempercayai karyawannya. Ada beberapa pimpinan yang karyawan sudah berusaha maksimal nih, udah benar-benar maksimal totalitas kerja, tapi ternyata pimpinan kurang mempercayai atau masih intinya kurang memberikan kepercayaan kepada karyawannya bahwa karyawan bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan yang di mana dia bekerja. Kemudian bagaimana sih menghadapi pimpinan yang semacam pimpinan yang kurang mempercayai kita?